Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya SDN 3 Tanjung Mulia ya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Oke, bagi para orang tua ataupun wali dari peserta didik yang ada di SDN 3 Tanjung Mulia, seperti konten yang sebelumnya, sebagian informasi kita akan share di sini biar bisa diakses secara intens ya oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk yang sekarang itu adalah tutorial cara melihat apakah peserta didik Bapak Ibu ataupun anak daripada Bapak Ibu mendapatkan KIP, mendapatkan PIP atau tidak ya. Jadi kejadian yang kemarin-kemarin yang sudah-sudah, banyak sekali para orang tua yang langsung mengecek ke bank ya tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke sekolah apakah peserta didik itu mendapat PIP atau tidak gitu, tanpa mengecek dulu ke sekolah, tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke sekolah. Nah, orang tua langsung ngecek ke bank gitu. Nah, kan itu butuh waktu ya dan lain sebagainya. Ya masih untung ya kalau misalkan pas dicek itu ada gitu uangnya. Nah, kalau misalkan belum dapat gitu, katakanlah itu zong ya, katakanlah zong. Nah, Bapak Ibu baru konfirmasi ke sekolah, menanyakan ke sekolah, dan menanyakannya pun bukan anak saya mendapatkan PIP atau tidak gitu, tapi menanyakannya itu kenapa anak saya tidak dapat PIP gitu. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu semuanya. Jadi pihak sekolah untuk program Indonesia Pintar itu, pihak sekolah mengusulkan hampir seluruh peserta didik diusulkan oleh sekolah. Nah, bagi para peserta didik yang mendapatkan kartu PIP ataupun yang mendapatkan KIP, setiap tahun itu 90% dapat. Kalau misalkan punya KIP atau Kartu Indonesia Pintar, yang Bapak Ibu bisa mengeceknya dengan cara tutorialnya yang sebelumnya ya. Nah, kemudian yang tidak punya Kartu Indonesia Pintar ataupun KIP, nah, para peserta didik itu karena diajukan oleh sekolah, maka dipilahlah oleh Kemensos, bukan oleh sekolah ya. Dipilah oleh Kemensos berdasarkan data juga yang ada di Kemensos ya. Nah, itu dipilah siapa aja yang dapat gitu. Nah, kalau misalkan gini, ada kasus seperti ini. Misalkan kelas 1, kelas 2 dapat PIP. Nah, sekarang posisi peserta didiknya ada di kelas atas, misalkan kelas 4, kelas 5 misalkan. Kelas 1, kelas 2 dapat tuh. Kelas 3 kemarin nggak dapat. Sekarang pun kelas 4 misalkan belum dapat. Nah, kalau misalkan tidak punya KIP ataupun Kartu Indonesia Pintar, tidak punya kartunya, nah, Bapak Ibu itu kalau istilah Sundanya mimilikannya. Mimilikan, jadi gimana ya? Sekolah itu nggak bisa nentuin peserta didik itu dapat gitu. Sekolah nggak bisa nentuin seperti itu. Jadi kalau misalkan ini nih karena kelas 1, kelas 2-nya dapat, kelas seterusnya misalkan tahun-tahun yang akan datangnya pasti dapat, enggak. Kalau misalkan tidak punya Kartu Indonesia Pintar, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk cara mengeceknya, siapa saja yang di tahun 2025 ini, nah ini tahun 2025 ini baru keluar 2 tahap Bapak Ibu ya. Tahap 1 yang kemarin yaitu yang kelas 6. Yang kelas 6 kemarin ya, bukan kelas 6 sekarang. Yang kelas 6 kemarin yang sekarang sudah menduduki kelas 1 SMP. Nah, itu tahap satunya dari tahun 2025. Ada beberapa orang dan juga sudah dicairkan. Nah, ini yang tahap selanjutnya
bisa Bapak Ibu cek ya di websitenya SDN 3 Tanjung Mulia. Nah, kenapa tahapnya bisa loncat di sini? Ya dari sananya. Jadi bisa Bapak Ibu cek ya. Bapak Ibu ke menu yang ada di atas yang ini ya, ke lainnya. Terus kemudian masuk ke data PIP. Nah, terus kemudian kalau yang tadi yang video sebelumnya kan cek pemegang KIP itu yang pegang kartu. Nah, sekarang cek penerima PIP di sini. Setelah diklik saja ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah diklik di sini akan muncul. Nah, ini penerima PIP tahap 32. Nah, kenapa kemarin tahap 1? Kenapa sekarang udah tahap 32? Tahap-tahap sebelumnya kemana? Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini PIP tahap 32. Kenapa langsung ke 32? Nah, dari sananya gitu. Ini proses urutan tahapnya adalah di websitenya PIP, bisa Bapak Ibu cari gitu kalau misalkan mau membaca. Jadi tahap 1 itu kategorinya apa, tahap 2 kategorinya apa. Nah, di SDN 3 Tanjung Mulia ini kebetulan mendapat PIP-nya di tahap 32 untuk peserta didik yang dari kelas 5 sampai kelas 1 tahun kemarin. Berarti posisi sekarang itu di kelas 2 sampai kelas 6 ya. Nah, di sini ini kan udah ada nih daftaran namanya. Ini Bapak Ibu bisa scroll ke atas. Ini jumlahnya ada 71 orang yang mendapatkan PIP di tahap 32 ini. Bapak Ibu silakan cek saja di sini, barangkali ada nama dari anak Bapak Ibu. Nah, ini ada kelasnya juga ya. Ada nama siswa, terus kemudian kelasnya kelas berapa, nama ibu kandungnya siapa. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan sudah ada di sini, bagaimana yang sudah ada di sini silahkan pergi ke bank. Silahkan pergi ke bank. Kalau misalkan yang sudah punya ATM, silahkan bisa gesek di yang terdekat, misalkan di BRI Link dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan yang sudah punya ATM, kalau misalkan yang belum harus ke bank ya untuk proses pencairan PIP-nya. Silakan cairkan ke bank langsung gitu, seperti itu ya. Nah, di sini ada kelas-kelasnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, posisi di sini kelas 1 sampai kelas 5 itu adalah kelas 1 yang tahun kemarin dan kelas 5 yang tahun kemarin. Berarti kalau misalkan sekarang itu kelas 2 sampai kelas 6 gitu. Kelas 1-nya berarti kelas 2. Kenapa di sini kok terteranya kelas 1 sampai kelas 5? Karena Bapak Ibu, ini adalah data ajuan yang diterima oleh Kemensos itu dari tahun sebelumnya gitu. Dari cut off pengajuan PIP tahun 2024. Maka oleh karena itu di sini pun kelasnya belum update gitu. Kelas 1 itu adalah kelas 2 sekarang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan kalau misalkan ada nama anaknya di sini dan sudah jelas disandingkan dengan kelasnya, disandingkan juga dengan nama ibu kandungnya. Silakan kalau misalkan yang ada, terus kemudian ada juga kartu ATM-nya, silakan bisa digesek di BRI Link terdekat, atau misalkan mau ke bank juga silakan ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk transparansi siapa saja yang mendapat PIP ya, program Indonesia Pintar. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, jangan sampai terjadi lagi orang tua pergi ke bank untuk mengecek gitu, apakah saya punya anak saya dapat PIP apa enggak nih gitu. Jangan sampai jauh-jauh ke bank untuk mengecek itu gitu, seperti itu. Jadi tanyakan terlebih dahulu ke sekolah. Konfirmasi terlebih dahulu ke pihak sekolah, apakah anak saya itu masuk enggak dalam daftaran penerima PIP. Nah, kalau misalkan dari sekolah sudah mengiyakan ataupun sudah memberikan informasi, silahkan berangkat gitu. Karena kami pun ya, kalau misalkan sudah ada informasi di web siapa saja yang
berhak menerima PIP, kami pun akan langsung memberikan informasi tersebut kepada orang tua. Nah, seperti itu. Jadi jangan terburu-buru ya Bapak Ibu semuanya. Nah, terus kemudian informasi untuk penerima di tahap-tahap selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung saja cek di websitenya SDN 3 Tanjung Mulia saja ya. Jadi Bapak Ibu bisa bolak-balik ngecek barangkali sudah ada tahap selanjutnya gitu. Ataupun kalau misalkan mau datang ke sekolah langsung silahkan gitu. Asal jangan terburu-buru langsung menerima jangan terburu-buru langsung ngecek ke bank gitu jauh-jauh, pas dicek belum ada gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sekian informasinya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar ataupun bisa datang langsung ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.